Ya Ustadz. Ya, silakan. Bismillah. Mohon teman-teman yang audionya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya. Ada di Ayu Sebentar ya Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah dinikmati hati muslihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam kajian Majelis Ilmu Pencinta Sunnah yang meskipun masih terus lewat virtual. Semoga duduknya teman-teman di sini Allah catat sebagai amal kebaikan dan insya Allah akan memberikan mizan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz Rizal sudah hadir. Ahlan wa sahlan Ustadz. Insya Allah Allah terus berikan kesehatan pada Ustadz. Insya Allah bermanfaat terus untuk umat. Hari ini temanya tenang bersama rasa takut kepada Allah ya Ustadz ya. Siap. Ya. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran wa jazakillah ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahat, pecinta sunnah dan semua ummahat yang terhimpun dalam majelis spiritual yang mulia ini, teriring doa, harapan dan munajat untuk ummahat semua dari kami. Semoga ummahat semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah dan dalam naungan keberkahan Allah dunia dan kelak di akhirat insyaallah. Alhamdulillahi fa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi zikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah wa ta'atihi wa qala ta'ala fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummahat rahimakunallah wa hayyikunna tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan sampai detik kita duduk di majelis ilmu secara virtual ini, Allah memberikan kita kekuatan dan mengizinkan kita bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa mampu dan mau bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dan kesyukuran ini tidak hanya mewujud di dalam hati dan lisan, tetapi yang tidak kalah penting, mewujudnya rasa syukur dalam ibadah dan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita yang paripurna, Nabiuna Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita, membimbing kita ke jalan dan sunnah yang beliau tetapkan, termasuk apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini, di mana kita terkumpul dalam majelis ilmu, sekalipun secara virtual. Semoga tidak mengurangi pahala kita dan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu di jalan Allah. Ummahat yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah ketenangan dalam rasa takut kepada Allah atau rasa tenang dalam rasa takut kepada Allah. Ummahat yang Allah muliakan, sebagai pengantar dari tema kita dalam kontekstualisasi kekinian, dalam suasana kekinian, kita mengaitkan tema ini dengan kenyataan yang tengah dan masih akan terus kita hadapi di masa-masa pandemik, di masa-masa kesulitan ini. Subhanallah, yang paling mahal hari ini ummahat adalah rasa tenang. Dan sesuai dengan riset para dokter, yang menjadi fondasi utama dari kesembuhan siapapun dari penyakit apapun, pengaruh obat dan tindakan dokter itu hanya 40%, dan 60%-nya adalah kesembuhan yang keluar dari diri yang sakit, yang disebut dengan motivasi untuk sembuh. Itu riset kedokteran. Dan di dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawzi yang berjudul At-Tib An-Nabawi, beliau mengatakan fa'ahsanu dawain lidain iradatus syifa. Sebaik-baiknya obat bagi setiap penyakit adalah kemauan untuk sembuh. Dan kemauan itu tentu adalah bentuk lain dari ketenangan yang ada di dalam diri kita. Nah, ummahat yang Allah muliakan, ketika kita bicara ketenangan dalam perspektif Islam, di dalam pandangan agama kita, tenang itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sakinah. As-sakinah, as-sakinah itu juga yang membentuk kata miskin dari kata kerja sakana yaskunu, bertempat tinggal, berdiam diri. Maka secara bahasa, secara etimologi, lughawiyan, di dalam pandangan Islam, miskin itu bukan tidak memiliki harta. Tetapi miskin dalam pandangan Islam adalah ada musakinah. Dia tidak memiliki ketenangan. Itu disebut miskin. Sekalipun hartanya bertumpuk, uangnya banyak, tetapi dia tidak memiliki ketenangan, maka itu disebut miskin dalam pandangan Islam. Ini secara filosofis, bukan realitas. Nah, as-sakinah itu juga yang sering kita terjemahkan di dalam rumah tangga. Maka ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kata sakinah di dalam Islam, ketika diterjemahkan di dalam
rumah tangga bisa didapatkan ketika sepasang suami istri itu tidak bertempat di rumah salah satu orang tua mereka, di antara dua belah orang tua. Memiliki tempat tinggal sendiri, memiliki kemandirian sendiri, sehingga seluruh problematika yang dihadapi hanya dihadapi berdua tanpa ada campur tangan orang lain. Itu bisa mendatangkan ketenangan dalam berumah tangga. Sebab mayoritas problematika rumah tangga itu menjadi besar akibat campur tangan dari luar yang belum tentu memahami realitas yang hakiki dari permasalahan tersebut. Itu secara bahasa as-sakinah. Maka ummahat yang Allah muliakan, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa ketenangan bukanlah terbebas dari masalah, tetapi ketenangan di saat kita sedang menghadapi masalah. Jadi yang disebut orang tenang itu bukan orang yang tidak memiliki masalah, tetapi orang yang tenang atau yang disebut ketenangan ketika dia mampu bersikap tenang di saat sedang menghadapi masalah. Sebab masalah itu bukan untuk dihindari, karena masalah adalah bagian dari hidup. Maka kalau kita terjemahkan, kita kembalikan ummahat ke dalam bahasa aslinya, masalah itu dari kata kerja sa'ala, yas'alu artinya bertanya, memohon atau meminta. Ketika dia berbentuk masalah, maka posisinya dalam kaidah bahasa Arab menjadi ismul makan atau ismul zaman dengan tambahan mim dan ta al-marbutah di akhir kalimatnya, mas'alatun bahasa Arabnya. Kalau kita lihat secara kaidah, dia menjadi ismul zaman. Ismul zaman itu nama waktu. Maka masalah sebenarnya adalah waktu atau momentum kita untuk meminta dan bertanya kepada Allah apa yang salah dari dalam diri kita. Hidup kita tidak lepas dari masalah. Senantiasa satu masalah berganti kepada masalah yang lain. Ini menjadi kesempatan kita, momentum bagi kita untuk bertanya kepada Allah apa yang salah di dalam hidup kita. Maka di dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah menegaskan jika seorang mukmin tidak kunjung selesai dari satu masalah kepada masalah yang lain, maka tentu ada dua hal yang bermasalah dalam hidupnya, kata Rasulullah. Yang pertama, lihatlah bagaimana hubunganmu dengan Allah, dan yang kedua, lihatlah hubunganmu dengan kedua orang tua. Jika masalah tidak kunjung selesai dalam hidup kita, maka akan ada yang bermasalah. Pasti ada yang bermasalah di antara dua tersebut. Ummahat rahimakunallah. Nah, ketenangan itu datang di dalam kitab Nasaihul Ibad itu sebagai pengantar. Ketenangan itu datang di saat kita bisa menukar harapan itu dengan penerimaan. Inilah yang Allah tegaskan di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Selama kita bisa menukar harapan kita dengan penerimaan, menerima terhadap semua ketentuan dan ketetapan yang telah Allah tetapkan terhadap diri kita, maka pada saat itulah kita mulai bisa merasakan ketenangan dalam hidup kita. Menukar pengharapan dengan penerimaan. Tentu ummahat yang Allah muliakan, dalam hidup ini lebih banyak yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan kita hajatkan. Sebab Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kita mencintai sesuatu atau seseorang, tapi bisa jadi itu yang kita cintai akan menjadi yang paling kita benci. Maka bisa jadi juga sebaliknya, sesuatu atau seseorang yang kita benci
akan menjadi seseorang atau sesuatu yang kita cintai. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara manusia ini tidak tahu. Disinilah berpadunya antara takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah dengan usaha yang kita lakukan yang disebut dengan ikhtiar. Ketenangan datang di saat kita bisa menukar harapan dengan penerimaan. Nah, ummahat yang Allah muliakan, untuk memulai tema ini, pembahasan tema kajian kita pada kesempatan pagi ini, kita akan melihat beberapa kisah dari para sahabat dan juga orang-orang soleh dalam mendapatkan ketenangan dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat utama, yang lebih dikenal dengan sebutan khalifah yang pertama, sahabat sekaligus juga mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini bernama asli Abdullah bin Quhafah. Abdullah bin Quhafah, kemudian Rasulullah memberikan beliau kinayah Abu Bakar, dan As-Siddiq tersebut adalah laqab dari beliau. Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, sahabat yang paling terkenal dengan rasa takutnya kepada Allah. Sampai beliau mengatakan di saat beliau menjelang wafatnya, mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putriku, sesungguhnya aku terkena harta orang-orang Islam dengan pakaian ini, susu ini, budak ini, maka cepat-cepatlah pergi kepada Umar ibn Khattab." Yang dimaksudkan oleh sahabat Abu Bakar ummahat, apa yang beliau kenakan, apa yang beliau makan, beliau berpikir bahwa di balik yang beliau makan dan pakai dalam kehidupannya ada hak-hak orang lain yang harus beliau tunaikan. Sedemikian ikhtiyatnya beliau, sedemikian hati-hatinya. Kehati-hatian itu tentu muncul dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Abu Bakar juga mengatakan, "Aku menginginkan diriku," kata beliau, "seperti sehelai rambut yang dibelah oleh orang-orang beriman." Artinya beliau tidak mau dibanggakan, beliau tidak mau dikultuskan dan ditaktiskan, tetapi beliau hanya berharap seperti sehelai rambut yang dibelah oleh orang-orang mukmin. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dipuji oleh Rasulullah, termasuk yang pertama masuk Islam, bahkan ketika hidup beliau sudah dikabarkan sebagai salah satu penghuni surga yang dikenal dengan sebutan dalam sejarah As-Sabiqunal Awwalun. Beliau termasuk salah satu orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Tetapi Abu Bakar mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin dalam hidupnya itu laksana sehelai rambut yang dibelah oleh orang-orang beriman. Kemudian kita lihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ibn Khattab, kalau secara fisik sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad, kemudian dihimpun oleh Ibnu Hibban dalam satu kitab yang berjudul As-Thiqah. Sahabat Abu Bakar itu memiliki dua garis hitam dari mata beliau, dari kedua belah mata beliau sampai menyentuh ke dagu beliau. Ada garis hitam. Garis hitam tersebut adalah bekas aliran air mata. Karena sahabat Umar bin Khattab ini memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Bahkan ketika beliau suatu hari sedang membaca Al-Quran, yaitu surat At-Tur, ada ayat yang berbunyi, "Inna azaba rabbika lawaqi",
Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Setelah membaca ayat tersebut, beliau menangis terseduh-seduh, kemudian jatuh sakit sampai beberapa hari. Pada saat beliau akan wafat, beliau mengatakan kepada putranya Abdullah bin Umar agar meletakkan pipi beliau di atas tanah. Barangkali Allah akan berbelas kasihan kepadaku, kata sahabat Umar ibnu Khattab. Seorang sahabat yang luar biasa juga keutamaannya. Dan subhanallah, sejarah mencatat bagaimana karakter dan sifat Umar ibnu Khattab sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Tetapi di saat-saat kehidupan beliau, bahkan menjelang akhir kehidupan beliau, subhanallah, rasa takutnya kepada Allah yang sungguh luar biasa. Kita lihat lagi ummahat, ada sahabat yang juga termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Salah satu saudagar, sahabat Nabi yang saudagar. Subhanallah, kekayaannya luar biasa. Bahkan sampai Nabi mengatakan di antara para sahabat Nabi yang paling terakhir masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menangis dan ketakutan mendengar kabar tersebut, sehingga hartanya banyak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Fathu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir, judul bukunya Al-Fathu, saat Abdurrahman bin Auf wafat, beliau meninggalkan harta sebanyak 320 dinar. Dan ketika itu dikonversi dalam rupiah kekinian hari ini, saat-saat ini, maka itu mencapai angka 6,2 triliun rupiah di saat beliau wafat. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dan juga Imam Ibnu Katsir ketika menulis tentang harta yang ditenggakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi subhanallah, ummahat yang Allah muliakan, begitu kayanya, begitu hebatnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Nabi yang ketika masih hidup sudah mendapatkan kabar akan menjadi penghuni surga. Itu di saat satu hari, di saat siangnya beliau sedang berpuasa, kemudian tiba masa untuk berbuka puasa, pelayannya menghidangkan makanan. Di saat makanan sudah terhidang sebelum berbuka puasa, sahabat Abdurrahman bin Auf ini justru menangis sejadi-jadinya ketika beliau teringat dengan satu firman Allah di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13 yang berbunyi inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'amun zu ghussatin wa azaban alima. Subhanallah, ummahat yang Allah muliakan, beliau teringat dengan firman Allah, sesungguhnya di sisi kami, kata Allah, ada azab yang sangat pedih. Salah satu bentuk azab yang sangat pedih itu, kata Allah, adalah ta'amun zu ghussatin, yaitu makanan yang berhenti di kerongkongan manusia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan makanan yang berhenti di kerongkongan manusia tersebut adalah makanan yang ditelan tidak bisa, mau dikeluarkan pun tidak bisa. Itu salah satu bentuk azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat dan beriman kepada Allah kelak di akhirat. Ta'amun zu ghussatin, makanan yang berhenti di tenggorokan manusia. Membaca ayat tersebut, Abdurrahman bin Auf ketakutan, menangis sejadi-jadinya sampai matahari terbit. Semenjak waktu berbuka puasa, beliau tidak sempat menyentuh makanan, terisak dalam tangis di dalam sujud dan rukuk beliau kepada Allah.
Kita lihat juga ada sahabat yang sangat terkenal meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika beliau membaca satu potong ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takwir, ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung, kata Allah, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Mulai dari terbenam matahari sampai menjelang waktu subuh, beliau beribadah, melakukan banyak ibadah dalam keadaan menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Sebab di dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia melihat langsung dengan matanya, maka hendaknya dia membaca surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nah, dari situlah beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga mengakibatkan beliau melupakan apa yang menjadi kebutuhannya dan asik dalam ibadah, dalam tangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat rahimakunallah, yang terakhir kita lihat kisah sahabat Nabi yang terakhir wafat. Sahabat Nabi yang terakhir wafat itu adalah Abu Kilabah. Wafat pada tahun 104 Hijriah di negeri Syam. Sahabat Nabi yang terakhir wafat. Dari sekian banyak sahabat Nabi, beliaulah yang terakhir wafat pada tahun 104 Hijriah. Kunyahnya, panggilannya Abu Kilabah, nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Az-Zarmi, atau di dalam buku lain disebut dengan Az-Zurmi. Nah, Abu Kilabah ini kisahnya juga ada di dalam kitab As-Siqah karya Ibnu Hibban, dikisahkan oleh seorang tabi'in yang tadi bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad suatu hari terpisah dari rombongan kaum muslimin, kemudian terdampar di sebuah padang pasir yang sungguh luar biasa panas dan luas. Nah, di tengah-tengah padang pasir tersebut, ummahat, Abdullah bin Muhammad menemukan satu tenda yang sudah sangat rusak, satu tenda yang sudah sangat kumuh. Kemudian beliau mendekati tenda tersebut. Dari luar tenda beliau mendengar suara lirih yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang tiada henti. Kemudian tabi'in Abdullah bin Muhammad ini memberanikan diri untuk memasuki tenda tersebut, dan subhanallah ummahat, beliau melihat ada sesosok tubuh di dalam tenda tersebut yang maktu'ul yadaini warizlai. Kedua tangan dan kakinya sudah buntung. Penglihatannya samar, pendengarannya samar, satu-satunya yang masih berfungsi dengan baik pada saat itu adalah lisannya. Kemudian tabi'in bernama Abdullah bin Muhammad ini memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut, nikmat apakah gerangan yang telah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu sampai engkau bersyukur sedemikian rupa? Maka sosok tersebut menjawab, seandainya Tuhanku memerintahkan seluruh gunung untuk menindih tubuhku dan memerintahkan seluruh lautan untuk menenggelamkan, bahkan memerintahkan bumi untuk menghimpitku, maka itu masih lebih mudah dan ringan bagiku dibandingkan hilangnya lisanku yang senantiasa berzikir dan masih bisa bersyukur kepadanya. Subhanallah ummahat yang Allah muliakan, maka ada satu doa di dalam Al-Quran yang
menjadi zikir dari sahabat Abu Kilabah ini yang berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani mimman khalaqta tabdila. Ya Allah, bantu, tunjuki dan kuatkan aku, auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya, atas nikmat, bantu dan kuatkan aku, bimbing aku untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Wa faddaltani mimman khalaqta tabdila, dan aku bisa bersyukur terhadap pemberian yang telah memuliakan dan melebihkan aku dibandingkan dari banyak yang Kau ciptakan di dunia ini. Subhanallah. Padahal ummahat dalam kenyataannya beliau tidak memiliki apa-apa dan kondisi fisiknya juga sudah sedemikian rupa. Tetapi beliau merasa bahwa beliau telah diberikan Allah kelebihan dibandingkan semua makhluk yang telah, dari banyak makhluk bernama manusia yang telah Allah ciptakan. Faddaltani mimman khalaqta tabdila. Dan ternyata kelebihan itu hanya lisan yang terus berzikir dan bersyukur kepada Allah. Singkat cerita ummahat yang Allah muliakan, Abdullah bin Muhammad sadar ketika ada orang yang datang, ketika Abu Kilabah wafat di dalam tenda tersebut. Ada orang yang datang mencari Abu Kilabah, ditugaskan oleh mereka yang berkuasa pada saat itu. Yang berkuasa pada saat itu adalah Khalifah Yazid bin Marwan, memerintahkan pasukannya untuk mencari Abu Kilabah. Ternyata Abu Kilabah ini seorang sahabat yang juga memiliki keilmuan luar biasa, ditasbihkan atau ingin diangkat oleh pemerintah saat itu untuk menjadi qadi, menjadi hakim agama, tetapi beliau menolak dan memilih untuk mengasingkan diri, dan ternyata terdampar di tengah padang pasir tersebut. Dan juga demikian dengan kisah putra beliau yang selalu mendampingi beliau ketika meminta bantuan kepada tabi'in Abdullah bin Muhammad untuk mencarikan putra beliau. Ternyata putra beliau ditemukan oleh Abdullah bin Muhammad sudah dimakan oleh singa, dan kemudian disampaikan kepada disampaikan kepada Abu Kilabah. Dan subhanallah, Abu Kilabah ketika mendengar kabar kematian sang putra satu-satunya yang mendampingi dan melayani beliau, beliau hanya berdoa kepada Allah dalam syukurnya, alhamdulillah, ya, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadamu. Ummahat yang Allah muliakan, rasa takut para sahabat, kisah singkat yang kita sampaikan tadi, rasa takut kepada Allah, itulah yang membuat mereka mendapatkan ketenangan dalam hidup, kemudian juga mendapatkan kemuliaan yang tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Dan juga bagaimana kisah para nabi dan rasul. Nabi Ayub yang diuji dengan rasa sakit yang luar biasa, bersikap tenang dan yakin sepenuhnya kepada Allah, melahirkan kesembuhan, bahkan memberikan nikmat yang luar biasa kepada beliau dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelum Allah memberikan ujian kepada beliau. Ummahat yang Allah muliakan, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan istilah al-khawf. Yang kedua al-khasyah, dan yang ketiga al-haibah.
tingkatan yang paling tinggi dari rasa takut kepada Allah itu adalah al-haibah. Al-khawf adalah rasa takut kepada Allah yang lahir dari keimanan. Maka orang beriman itu pasti memiliki rasa takut kepada Allah. Paham sebaliknya, mereka yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, mereka pasti tidak memiliki rasa keimanan. Al-khawf adalah rasa takut yang lahir dari keimanan. Yang kedua adalah al-khasyah. Al-khasyah adalah rasa takut yang lahir dari keimanan dan keilmuan. Maka khasyah itu hasil dari iman dan ilmu. Tingkatnya lebih tinggi daripada khauf. Maka di dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-23 Allah tegaskan bahwa sifat khasyah itu hanya dimiliki oleh mereka yang dikaruniai ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguh yang memiliki khasyah kepada Allah itu adalah mereka yang memiliki ilmu. Khasyah lahir dari keilmuan dan keimanan. Dan yang ketiga ummahat tingkatannya adalah al-haibah. Al-haibah ini adalah rasa takut yang lahir dari iman, ilmu, dan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Tidak semua orang berilmu itu tidak semua orang beriman itu berilmu, atau sebaliknya, dan tidak semua orang beriman dan berilmu itu mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ummahat yang Allah muliakan, ada al-khawf, ada al-khasyah, dan ada al-haibah. Dia tidak keluar dari tiga komponen utama. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya ummahat, apa sih indikatornya seseorang yang telah memiliki rasa takut kepada Allah? Apa tandanya? Yang pertama, tanda orang yang telah memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah orang yang merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan at-tawadu kalau interaksinya dengan sesama manusia. Ini kepada Allah. Dia yakin, dia percaya, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan makhluk. Yang besar hanya Allah. Al-Khaliq. Selain Allah yang disebut makhluk, semuanya pada hakikatnya kecil. Yang merasa hina di hadapan Allah. Tidak ada kesombongan. Wa ma fi qalbihi minar riya. Tidak ada kesombongan, tidak ada minal kibriya, tidak ada kesombongan di dalam diri. Sombong kepada manusia saja sudah jelek, apalagi sombong kepada Allah. Al-kibriya huwa man bataral wa ghamtun nas wa bataral haq. Jadi yang disebut sombong itu ummahat adalah mereka yang memandang rendah orang lain, tidak menganggap orang lain, tidak menghargai apa yang telah orang lain lakukan kepadanya. Itu masuk dalam kategori al-kibriya. Dan itu salah satu menjadi sifat iblis. Sifat utama iblis. Dia tidak bisa menghargai jasa orang lain kepadanya, tidak menghargai apa yang telah orang lain perbuat kepadanya.
Maka ketika iblis diperintahkan Allah untuk tunduk dan sujud kepada Adam, salah satu yang menjadi alasan iblis dari penolakannya untuk sujud kepada Adam adalah masalah dia diciptakan lebih awal. Dia merasa dirinya yang paling hebat, merasa paling berjasa, sehingga tidak menganggap Nabiullah Adam alaihi salam, sebab Nabiullah Adam diciptakan setelah dirinya diciptakan. Kata kuncinya adalah merasa. Merasa. Maka dia merasa lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Itu yang membuat dia dilaknat oleh Allah. Maka ummahat yang Allah muliakan, indikator pertama mereka yang telah memiliki rasa takut kepada Allah adalah mereka yang senantiasa merasa lebih, bukan lebih, merasa rendah, kecil, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal lain yang ia lakukan kecuali al-khudu wal inqiyad, tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator pertama. Indikator yang kedua ummahat adalah merasa bahwa amalnya masih sedikit. Subhanallah. Subhanallah, ummahat yang Allah muliakan, kalau kita membuka kitabnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu menulis kitab judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar dalam Islam. Dan salah satu dosa besar dalam Islam itu adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa'aminu makrallah. Apakah kamu merasa aman dari murka Allah? Fala ya'manu makrallahi. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar atau murka Allah illa qaumul khasirun. Kecuali mereka termasuk kaum-kaum yang merugi. Al-A'raf ayat 99. Indikator kedua tadi adalah mereka yang merasa amalnya masih sedikit. Maka usi nafsi wa iyakunna ummahat, saling mengingatkan kita semua, tidak ada maksud untuk menggurui ummahat semua, tetapi saling mengingatkan sesama hamba Allah. Jangan cepat-cepat merasa paling soleh. Jangan cepat-cepat merasa paling bertakwa. Dan jangan cepat-cepat kita merasa paling banyak amal soleh dalam kehidupan ini. Sebab pada hakikatnya, dalam kehidupan ini, tidak ada manusia yang sempurna. Sebab hakikat hidup ini adalah sebuah proses perjalanan menuju yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita, teruslah untuk beramal soleh. Sebagaimana Nabi memesankan, apalagi di masa-masa penuh kesulitan, di masa-masa pandemik ini, Nabi berpesan kepada kita umatnya, badiru bil a'mali shalihat, lipat gandakan amal soleh yang kita lakukan di masa-masa yang penuh dengan ujian ini, sebab kita tidak tahu kapan ujian ini akan menyapa dan menimpa kita, dan apa akibat yang kita dapatkan di saat kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lipat gandakanlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, khususnya di masa pandemik sekarang ini. Yang ketiga, indikator mereka yang telah memiliki rasa takut kepada Allah adalah merasa dosanya masih banyak. Dosanya masih banyak. Merasa dosanya masih sangat banyak kepada Allah, kepada siapapun. Ala kulli hal, dia merasa masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, memiliki banyak dosa yang harus dia mohonkan ampunannya
ampunan Allah yang harus terus dia tutup dengan melipat gandakan amal solehnya. Maka ummahat yang Allah muliakan, Nabi mengajarkan kepada kita, manusia ini tidak ada yang sempurna. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia ini tempat salah dan dosa. Likulli bani Adam khata'. Semua anak keturunan Adam itu memiliki salah. Tetapi Nabi menegaskan wa khairul khatta'inat tawwabin, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah mereka yang senantiasa mau memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah dalam taubatnya. Dari sini kita tarik kesimpulan sederhana ummahat, para ulama menegaskan, ulama salafus saleh hadhil ummah, baik ulama khalaf, ulama salaf juga mengatakan demikian. Orang baik dalam pandangan agama kita bukan mereka yang tidak punya dosa dan kesalahan, tetapi orang baik mereka yang punya dosa dan kesalahan. Kemudian mohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahannya. Kemudian ada penyesalan terhadap dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, meninggalkan dosa dan kesalahan tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menukar, mengganti dosa dan kesalahan yang telah dilakukan itu dengan amal soleh. Itulah 4 syarat diterimanya taubat. Jadi kalau hanya mengaku saja tidak cukup tanpa ada penyesalan, penyesalan saja juga tidak cukup tanpa betul-betul meninggalkan apa yang telah dilakukan pada masa lalu, yaitu kesalahan dan dosa. Meninggalkan saja tidak cukup kalau dia tidak merubah hal tersebut ke dalam amal soleh. Jadi 4 syarat itu menyatu menjadi syarat diterimanya taubat. Nah, banyak yang mengaku tapi tidak menyesal. Banyak yang menyesal tapi tidak meninggalkan. Dan juga banyak yang meninggalkan tetapi tidak menggantinya dengan amal soleh. Jika salah satu dari keempat syarat tadi terlepas, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikator yang ketiga adalah mereka yang masih merasa, atau mereka yang merasa masih memiliki banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ummahat yang Allah muliakan, selanjutnya bagaimana memupuk rasa takut kepada Allah. Ini yang terpenting. Ini yang juga tidak kalah pentingnya ummahat. Di akhir kajian ini kita bahas singkat tentang bagaimana memupuk rasa takut kepada Allah. Yang pertama, mengingat, menyadari betapa lemah kita di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Kalau sudah sadar kita lemah, sadar kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka hanya ketundukan dan ketaatan yang akan muncul dari dalam diri kita. Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Betapa lemah kita di hadapan Allah ketika kita ditimpa kesulitan. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan tersebut kecuali Allah. Termasuk masa pandemik ini. Ummahat usi nafsi wa iyakunna. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Ketika Allah memberikan kesulitan kepadamu, tidak akan ada yang mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyamsaska bi khairin. Dan ketika kau ditimpakan berbagai macam kenikmatan, kebaikan dalam hidupmu, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal ummahat yang terpenting, sadarilah, kita sadari bersama bahwa Allahu Akbar
hanya Allah yang maha besar. Maka hanya ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memupuk rasa cinta kepada Allah. Bagaimana kita terus mengembangkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, bagaimana melahirkan rasa cinta kepada Allah? Maka cintailah orang-orang yang Allah cintai. Bencilah orang-orang yang Allah benci. Kita kadang-kadang terbalik. Yang Allah cintai kita benci, yang Allah benci malah kita cintai. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka kita wajib mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah. Yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah Rasulnya. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kata Allah, kalau mereka mengatakan cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka Allah akan mencintai mereka. Nah, ini banyak yang mengaku-ngaku umat Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi masih banyak yang keluar dari apa yang diajarkan dan digariskan oleh Rasulullah. Amalannya amalan-amalan yang tidak diberikan tuntunan dengan jelas oleh Rasulullah, tetapi ngakunya cinta kepada Rasulullah. Jadi memupuk rasa cinta kepada Allah, cintailah apa dan siapapun yang dicintai Allah. Mencintai yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ummahat adalah mengingat betapa siksa dan azab Allah itu pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Jelas dikatakan bahwa falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka orang-orang yang Allah karuniakan akal, kemudian mereka beriman dengan akalnya, maka hendaklah mereka hati-hati. Jika menyalahi perintah Allah, mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Azabun alim. Subhanallah ummahat yang Allah muliakan. Jangan pernah lupa. Dan jangan kita sampai pura-pura lupa betapa azab dan siksa Allah itu sangat pedih. Bagaimana tadi kita melihat kisah sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, hanya karena membaca satu potong ayat dalam Quran surat Al-Muzammil, beliau tidak jadi makan, padahal siangnya itu berpuasa. Subhanallah. Dan selanjutnya ummahat, jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Ummahat yang Allah muliakan, mohon izin menyampaikan satu analogika begini tentang jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita hidayah, kekuatan, bisa menghindarkan diri kita dari apa yang disebut dengan dosa-dosa besar dalam Islam. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Tetapi yang sulit ummahat adalah menghindarkan diri dari apa yang disebut oleh Nabi as-saghairu tajlibul kabair. Dosa-dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Tadinya dosa kecil, tetapi berubah menjadi dosa besar. Apa yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar? Yang pertama, at-tahawun, meremehkan. Meremehkan dosa-dosa kecil sehingga menjadi dosa-dosa besar. Contoh, aibnya sudah ditutup oleh Allah. Dia ada masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dengan keluarganya,
ada masalah dengan temannya, ditutup oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Tetapi justru dia yang membuka aib dirinya sendiri dengan mengupdate statusnya di media sosial. Itu bentuk as-saghair tajlibul kabair. Dosa-dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Karena salah satu faktornya tadi adalah at-tahawun. Meremehkan. Dia remehkan. Contoh lagi, ulang tahun. Kalau ditanya, memang ada di dalam Islam ulang tahun begitu. Wah, cuma begini doang, kan nggak apa-apa. Itu namanya tahawun, meremehkan. Itu dosa besar yang akan berakibat atau berubah menjadi dosa kecil yang berakibat dosa besar. Yang kedua, faktor yang menyebabkan adanya dosa kecil berubah menjadi dosa besar adalah al-istimrar. Al-istimrar itu adalah kontinuitas, berlanjut. Kecil menjadi besar. Maka usi nafsi wa iyyakunna ummahat wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian. Kata kuncinya tadi adalah jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Dan yang terakhir ummahat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Yusuf ayat 87, putus asa itu dilarang dalam agama kita. Putus harapan itu adalah perbuatan tercela dalam agama kita. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah, sebab satu-satunya yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Ummahat yang Allah muliakan, demikian pembahasan kita tentang tema kita pada kesempatan pagi ini, yaitu rasa tenang yang hanya dapat dengan memiliki rasa takut kepada Allah. Dan subhanallah, jika kita sudah mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita, tenang dalam beriman, tenang dalam berpikir, tenang dalam bertindak, tenang dalam berucap, maka itulah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Dan itu ternyata hanya didapatkan dengan rasa takut kepada Allah. Semakin kita memiliki rasa takut kepada Allah, semakin kita memiliki ketenangan. Semakin tipis rasa takut kita kepada Allah, maka akan semakin gelisah kehidupan kita ini. Sebagai penutup, contoh sederhana. Kita semua sudah berkeluarga. Ummahat memiliki suami. Semua kita sudah berkeluarga. Coba kita lihat dalam rumah tangga. Namanya masalah tidak akan pernah habis. Akan terus ada permasalahan di antara suami dengan istri, istri dengan suami, atau istri dengan anak-anak, suami dengan anak-anak. Pasti ada masalah. Tetapi ketika semua masalah itu kita kembalikan kepada Allah dalam arti masalah itu disikapi dengan aturan agama, maka semua akan menjadi selesai. Semua akan menjadi tenang. Tetapi kalau disikapi dengan perasaan, disikapi dengan ego masing-masing, masalah tidak akan kunjung selesai, tetapi masalah akan melahirkan masalah-masalah yang lain. Demikian ummahat yang Allah muliakan. Jika masih ada waktu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada beliau, host kita pada kesempatan kajian. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz Rizal Siregar yang menyampaikan ilmunya. Ummahat, barangkali ada yang mau bertanya untuk bahasan kali ini, dipersilakan. Mbak Asih, boleh tanya? Monggo Mbak Yudi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oh, Ustaz, ini saya agak ketinggalan catatan ini tadi yang apa yang bisa menjadikan dosa-dosa kecil menjadi dosa besar kan ada 2 ya Ustaz ya. ya. At-tahawun sama satu lagi yang nomor 2 apa ya Ustaz ya? Maaf. Al-istimrar. Istimrar itu artinya kontinuitas, berkelanjutan. An-istimor. Istimrar, istimrar. Sin, ta, mim, ro, alif, ro. Istimor. Istimrar, ya kelanjutan. Ini ya kelanjutan ya Ustaz ya. Iya betul Umi, kontinuitas. Lanjutan. Berkali-kali dilakukan. Contohnya Ustaz di sini apa Ustaz? Salah satu contohnya dosa-dosa kecil yang tadinya kecil menjadi dosa besar, ya, seperti kita meremehkan amal-amal soleh, menunda amal soleh, menunda-nunda amal soleh untuk melakukan amal soleh. Membaca Al-Quran itu wajib, tapi menjadikan membaca Al-Quran itu satu kebiasaan itu kan satu amal soleh. Kadang-kadang banyak yang menunda-nunda. Nanti ajalah habis asar, nanti ajalah habis maghrib, nanti ajalah habis isya. Ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi satu kebiasaan yang baik kemudian ditunda-tunda itu bisa mengakibatkan menjadi dosa besar. Ustaz, baik Ustaz. Ya Ustaz. Baik Ustaz. Baik, Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Kasih, Afwan. Ya, ya baik, alhamdulillah. Yang mau bertanya, persilakan. Iya, Afwan Ustadz mau tanya tentang yang 3 tingkatan rasa takut. Yang pertama tentang al-khauf, belum jelas. Ya. Ya. Jadi ada 3 tingkatan rasa takut kepada Allah. Yang pertama al-khauf. Al-khauf itu rasa takut karena iman. Dia punya iman kepada Allah, makanya dia takut. Bentuk takutnya itu dalam ketundukan kepada perintah Allah. Contoh, dia sholat. Sholat, tapi hanya sebatas sholat. Dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Yang dia tahu sholat itu hanya kewajiban, titik. Sampai di situ, itu namanya rasa takut karena iman. Tapi kalau sudah naik ke tingkat yang kedua namanya khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah yang lahir dari keimanan plus keilmuan. Ilmu ya. Dia sholat, dia taat, dan dia juga mengerti apa inti dari sholat itu. Kan banyak orang yang sholat tapi tidak mengerti. Yang dia tahu sholat itu hanya kewajiban. Selama kita baru bisa menjadikan sholat kewajiban, itu bagus, tapi belum sempurna, belum di atasnya. Artinya begini. Kan ada nilai-nilai yang Allah ajarkan di dalam sholat. Karena perintah ibadah dalam agama kita itu tidak hanya berhenti pada perintah NC, ya, semata perintah begitu saja. Ada pesan-pesan moral yang Allah sisipkan di sana. Baik dalam gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, waktu sholatnya, bilangan rokaatnya, semua itu ada nilai-nilai. Ada hikmah yang itu hanya bisa kita petik kalau ada ilmu di dalam diri kita. Maka orang yang beriman, berilmu itu tingkatnya udah sampai khasyah. Rasa takutnya kepada Allah sudah betul-betul. Karena dia mengerti betul. Dia paham betul apa yang dia lakukan itu, nilai-nilai kebaikan di dalamnya itu apa dan kenapa Allah memerintahkan demikian. Jadi semakin rasa takutnya semakin sempurna. Dan yang paling sempurna adalah tingkat yang ketiga yang disebut dengan al-haibah. Haibah. Haibah itu rasa takut yang lahir dari perpaduan iman, ilmu, dan ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena tidak semua mereka yang beriman dan berilmu itu takut kepada Allah. Buktinya sekarang banyak yang bergelar kiai, yang bergelar habib, yang bergelar ustadz, ajengan, yang bergelar tuan guru, gelar-gelar keagamaan atau gelar-gelar akademis keagamaan yang disandang seseorang. Itu tidak selalu
berbentuk segaris lurus dengan realitas yang ada. Berarti yang kurang bukan iman dan ilmunya, tetapi ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah, tapi ma'rifat di sini jangan diterjemahkan seperti orang-orang kejawen menerjemahkan. Orang-orang kejawen menerjemahkan ma'rifatullah itu orang yang sudah kenal Allah sehingga tidak butuh lagi syariat. Nah, itu sesat, itu sesat di atas segala kesesatan. Jadi ketika azan berkumandang dia tidak sholat seperti kita sholat, dia cukup berdiam diri, kemudian seperti mengheningkan cipta sesaat, ditanya, Anda udah sholat? Sudah. Loh, kapan? Tadi? Loh, mana rukunya, mana sujudnya? Oh, kita sudah tidak butuh ruku dan sujud. Karena sholat kita itu cukup ingat kepada Allah. Nah, maka sampai ada istilah eling ing kaula Gusti. Kemudian mewujud di dalam satu bentuk tarekat sesat yang diberi nama reinkarnasi. Atau bahasa Arabnya wihdatul wujud. Kalau bahasa orang kejawennya, kalau di Jawa disebut manunggaling ing kaula Gusti. Menyatunya seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, Ainallah? Dia jawabnya, Anallah. Kalau ditanya, mana Tuhan? Dia jawab, ya saya Tuhannya. Manunggaling ing kaula Gusti. Wihdatul wujud. Reinkarnasi, menyatunya manusia dengan Tuhan. Itu biasanya akibat kebanyakan amalan begitu, amalan-amalan yang nggak jelas. Jadi jikir-jikir yang tidak jelas, yang nggak ada tuntunannya. Nah, jadi nanti jiwanya terbawa sehingga sampai kepada taraf halusinasi. Bahkan sampai ada orang yang tidak mau sholat kalau nggak ketemu dengan Tuhan. Subhanallah, itu bukan makrifat, gitu. Itu maksiat, gitu. Bukan lagi tingkatan makrifat. Itu dalam tataran ajaran tasawuf. Tentu tidak semua tasawuf itu jelek. Ada yang bagus, ada yang lurus, ya. Tapi yang bengkok juga tidak sedikit. Demikian Ummahat. Jazakallahu khair Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, di belakang Bu Endang, teman-teman jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada yang mau bertanya? Baik Ustaz, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya. Baik. Insya Allah sudah mengerti apa yang disampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Insya Alamin. Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah di jalan Allah ya Ustaz. Amin, amin, ya Allah Allah. terus ada rasa takut dengan Allah. Insya Allah ya Allah terus diistiqomahkan di dalam kebaikan Insya Allah. Amin. Dan dimudahkan untuk terus bisa duduk sama-sama di majelis ilmu ya Ustaz. Baik. Baik, Ustadz dan teman-teman semua, sebelum kajian ini ditutup, mari kita sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustadz Riza.